Garmin Forerunner 165 akhirnya rilis juga di Indonesia. Tim Geeky Hub sudah merangkum 7 poin penting yang perlu kalian ketahui sebelum kalian beli Garmin Forerunner 165 ini. Apakah worth it? Fiturnya apa aja? Mending ini atau mending itu? Simak video berikut ini. Welcome back to Geeky Hub bersama gua Jason. Hari ini kita bakal ngebahas 7 poin penting yang perlu kalian ketahui sebelum kalian decide untuk beli Forerunner 165 ini atau nggak usah. Atau kalau memang kalian cuma pengen kepo aja supaya lebih up to date di dunia teknologi. Sebelum kita mulai, dibantu dulu like untuk videonya dan juga subscribe channelnya jika kalian suka dengan video-video yang sudah kita buat kalian. Poin pertama, harga dan varian. Varian Forerunner 165 itu ada dua tipe ya, tapi dia ukurannya cuma satu aja di 43 mm. Dua tipe itu ada di Forerunner 165 yang non-musik, 165 yang music. Nah, buat kalian yang awam, musik itu artinya kalian bisa menyimpan lagu dan bisa nge-sync playlist dari Spotify kalian, harus premium ya, ke Forerunner 165-nya, itu untuk yang varian musik. Harganya varian non-musik di 4299, yang musik di 5299. Lalu yang membedakan lagi, di mana varian musik itu ada dua tambahan varian warna, yaitu berry atau lelek, dan aqua, yang tidak bisa kalian dapetin di varian non-musik. Yang kedua, AMOLED dan touchscreen. Nah, ini udah berulang-ulang kali kita sebutkan di setiap review jam tangan Garmin yang baru ya. Forerunner 165 ini juga sudah AMOLED, jadi dia ikutin kakaknya 265, dan ini merupakan upgrade dari 55 berarti ya. 165 sudah AMOLED dengan resolusi 390x390 pixel. Apa ini menandakan the end of MIP era untuk jam tangan Garmin? Yang sebelumnya bisa kita dapetin di Forerunner 55, 255, 955, Fenix 7 series. Kita lihat. Takut layar AMOLED-nya tidak terbaca kalau misalkan di luar ruangan. Sebelumnya kita juga udah nyoba di saat kita pakai outdoor untuk lari ya, untuk olahraga, di bawah matahari layar AMOLED-nya masih terlihat cukup jelas, jadi nggak perlu takut. Walaupun memang MIP itu terlihat lebih jelas lah. Tapi AMOLED-nya ini nggak kalah dengan matahari. Terakhir kali Garmin itu kan keluar MIP di Fenix 7 series ya. Jadi kalau kita ngomongin yang baru-baru nih, mungkin ini menjadi start dari Garmin di mana mereka udah nggak pakai MIP lagi. Jadi kita tunggu aja nih, apakah nanti Fenix 8 mungkin atau Fenix 7 Pro itu masih menggunakan MIP kah? Dan Instinct 3 apakah nanti masih menggunakan MIP? Kita tunggu aja tanggal mainnya. Keren juga kan kalau misalkan next-nya itu berarti inovasi dari Garmin itu adalah layar AMOLED dengan kombinasi solar charging. Nah, itu saat ini belum ada nih AMOLED plus solar charging. Gue bocorin ya. Ini nembak loh. Forerunner 165 ini juga sudah touchscreen sama dengan seri-seri Forerunner lainnya yang sudah touchscreen. Artinya settingan bawaannya itu touchscreen, tapi kalau misalkan kalian masuk ke aktivitas misalkan lari, goes, renang, itu touchscreen-nya otomatis dimatikan oleh si Garmin. Karena memang banyak yang nanya nih, yang concern, emang kalau touchscreen kalau lagi olahraga nggak enak dong keringetan gitu kan. Makanya settingan bawaan dari Forerunner series ini yang udah touchscreen, kalau lagi aktivitas itu mati touchscreen-nya. Kalau kalian mau nyalain bisa, tinggal masuk aja ke setting. Yang ketiga, GPS dan juga heart rate sensor. GPS di Forerunner 165 ini sudah multi GNSS all satellite, tapi belum multi band. Kalian tidak perlu concern karena kita juga udah nyobain akurasinya juga 11-12 lah dengan yang sudah multi band. Lalu di saat kita lagi mau pakai buat activity, misalnya mau lari, mau jalan, mau goes, nge-lock GPS-nya itu cukup cepat lah, nggak nunggu lama. Masih menggunakan Elevate version 4 yang bisa kalian temukan di Forerunner 265 juga, 965. Kalau yang version 5 itu baru ada di Fenix Pro Series, Epix Pro Series, dan di Venu 3. Keempat, fitur activity dan juga health tracking-nya. Nah, ini udah menjadi ciri khas Garmin. Tidak perlu diragukan lagi untuk activity dan juga health tracking dari Forerunner 165 ini. Sudah dilengkapi dengan fitur-fitur ciri khas Garmin seperti body battery. Di sini juga udah ada sleep scoring, sudah ada nap detection yang tadinya baru kita bisa dapetin di Venu 3 dan Vivo Active 5. Walaupun memang sudah ada global update ya, jadi di 265 juga sudah ada. Forerunner 165 ini juga sudah ada nap detection. Ini akan mempengaruhi sleep scoring kalian. Oke, udah ada stress tracker tentunya, step counter, calories burn, itu semuanya sudah ada. Semua yang basic-basic ada di setiap jam Garmin, sudah ada juga di Forerunner 165 ini. Jadi udah top market top. Yang kelima, fitur olahraga. Oke, nama juga Garmin, kita juga pasti harus bahas untuk fitur olahraga dari Forerunner 165 ini. Karena memang ini Forerunner series, jadi kalau buat lari nggak perlu diragukan lagi, Forerunner 165 ini sudah cukup lengkap untuk fitur larinya.
Sudah ada namanya Pace Pro, Garmin Coach, sudah ada Recovery Time, VO2 Max, Race Predictor, udah ada juga On-Race Running Dynamics, jadi kalian bisa tahu running power kalian ya. Cuma memang yang belum ada, itu belum ada multisport ya, seperti triathlon itu belum ada, untuk tim sport seperti basketball, soccer itu belum ada, badminton juga belum ada. Jadi kalau misalkan kalian ngincar yang lebih multisport, mungkin bisa consider alternatif lain seperti Vivo Active 5 atau Forerunner 265. Keenam, lalu kurangnya di mana? Gimana? Buat kalian yang olahraganya cukup intens, mungkin kalian suka dengan fitur Garmin yang namanya training status dan training readiness, di mana training status ngasih tahu kalian udah seoptimal apa olahraganya selama beberapa minggu terakhir. Kalau training readiness, kalian bisa tahu hari ini kalian sesiap apa untuk olahraga. Jadi buat yang intens olahraganya mungkin butuh dua fitur itu. Nah, belum ada di Forerunner 165 ini. Bisa kalian dapetin di 265 atau di Venu 3 ya, untuk yang kelas terdekatnya. Lalu GPS, belum multiband ya. Jadi kalau memang kalian nyari yang lebih akurat, lebih cepat nge-lock lagi, itu mungkin bisa ambil di 265 yang sudah multiband, atau di Instinct 2X juga sudah multiband. Kekurangannya itu, nggak banyak. Yang ketujuh, nah ini kita buat yang galau-galau aja nih, mending Forerunner 165 atau Vivo Active 5, karena dari segi harga mirip nih. Si Vivo Active 5 di 5349, 165 kalau varian musik itu di 5199, jadi beda tipis ya, Betty. Kalau misalkan kalian fokus lari, ambil 165 aja. Tapi kalau misalkan kalian mau multisport dan sudah ada juga fitur meditasi, itu ambil di Vivo Active 5. Modelnya juga lebih casual, lebih lifestyle untuk Vivo Active 5. Kalau kalian yang sporty, ambil di Forerunner 165. Dan kalau misalkan kalian galau juga antara 165 265, balik lagi, kalau misalkan kalian intens banget olahraganya, ambil 265. Tapi kalau misalkan casual runner dan cuma mau lari aja, nggak sampai intens banget, 165 ini entry level yang sudah sangat lengkap buat kalian gunakan. Forerunner 165 merupakan pengganti dari Forerunner 55 sebagai entry level Garmin Forerunner series ya. Forerunner 55 kan udah cukup lama ya, sudah mau 3-4 tahun, jadi mungkin ntar lagi discontinue. Akan dilanjutkan ke 165 untuk sementara ini. Dan juga seperti yang kita bahas tadi, kemungkinan besar ini menjadi start dari era AMOLED screen untuk Garmin, dimana mungkin nanti di Fenix yang lanjutan, di Instinct yang lanjutan, yang baru itu udah nggak pakai MIP lagi. Nggak tahu ya, dan mungkin nanti akan ada AMOLED dan solar charging seperti tadi kita sudah bahas. Overall, 165 ini cukup memuaskan karena di harga yang kalau yang non musik itu di 4299, kalian udah bisa dapetin fitur activity tracking dan juga health tracking yang lengkap, ciri khas Garmin, udah ada di 165 ini. Dan yang suka lari juga udah cukup lengkap banget, udah ada Pace Pro, Garmin Coach, sudah ada Recovery Time, VO2 Max, Training Effect juga sudah ada, itu sudah ada di 165 ini. Jadi untuk fitur olahraga, fitur activity tracking dan health trackingnya udah cukup banget untuk seharga si Forerunner 165 ini ya. Rasanya Forerunner 165 ini merupakan jam tangan entry level Forerunner series yang sangat amat adequate dengan price range yang hit the spot. Dengan spek yang bisa kalian dapetin, fitur yang bisa kalian dapetin, harga segini, menurut kita 2 thumbs up buat Garmin. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, mungkin kita akan bahas-bahas seputaran 165 juga. Dibantu like-nya, subscribe-nya, see you on the next video. Ciao!